Terus sebelum ngamen juga gue dulu jualan pulsa dulu. Oh, Jualan pulsa, cuman gue bangkrut kan karena gue kan matematikanya tolol. Orang beli 5.000, gue isi 50.000. ya ampun. Suka salah 01 tau nggak? Nah ini unik juga nih. Jadi dalam ngamen itu ada lagu ceban, ada lagu goceng, ada lagu 2.000. Oh, Menurut lagu gua beda ya? Oh iya. Menurut gua. Jadi misalkan lagu itu lagi hype nih. Dan itu bisa gua bawain. Ini bakal jadi lagu ceban nih. Yang ngasih tuh pasti ceban-ceban. Oh gitu. Kalau misalkan dia udah 3 bulan nih viralnya, wah menurun nih pasti goceng nih nanti dikasih. Oh, gitu. jadi ada strategi juga dari tukang ngamen ya. Iya. Jadi ketika lagu ada yang update tuh, ya udah, lu harus update juga gitu. Welcome back, Cheating Day bareng Atin Simon. Kali ini kita ke Bogor, agak jauh ya, dan agak macet juga tadi kesini. Jadi gue hari ini diundang sama seseorang buat podcastnya dia. Siapa tuh? Nanti nih. Ini udah di tempatnya sih, enak banget tempatnya, kayak di rumah gitu. Makanya akhirnya makan di sini aja gitu kan. Nah kebetulan makanan kesukaannya dia. Makanannya apa? Kita lihat nih. Bareng Angga Chandra. Halo semuanya, apa kabar? Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng Angga Chandra sama makanan kesukaannya di Bogor. Ini ya, kok cuma satu macam? Ada banyak macam. Ada jambu. Ini makanan khas kantor ini ya? Oh, gue pikir ini buat nimpuk. Bukan, ini plastiknya enak. Ini kesukaan lo, buah. Ini nggak dibawain istri nih. Oh, penyayang istri ternyata. Iya dong, itu penyayang istri. Sorry nih gue nggak bawain apa-apa. Penyayang istri. Tadinya sebenarnya mau ngajak Angga makan di luar, cuma Oke. ya udah kita di sini aja ya, lebih enak kayaknya. Lebih homey ya. Saya Dan penyayang istri juga penyayang tante juga. Cie. Ngeces. Maaf ya sayangnya. Oke. Jadi hari ini kita makannya makanan kesukaan Angga ya enggak di Iya. Bogor ya. Warung doyong. Warung doyong. Enak nih. Dia udah doyong gitu atau gimana? Belum oleng sih. Oleng ya. Abis mabok semalam kayaknya. Habis ngamer ya. Abis ngamer. Masih ada sisa-sisanya ini. Jadi ini makanannya makanan goreng-gorengan ya enggak? Mm-mm. Wah, ini kesukaan gue semua nih enggak? Tapi lu aman ya makan giniannya? Aman dong. Gue pikir lu tuh makannya kayak spaghetti gitu. Oh enggak lah. Kayak kelas gitu kan minumnya harus Ya semua. kelas ini juga kelas ini. Ini kelas dong makan ini. Kelas. Gila ini makan bos-bos guys sekarang. Sini, guys. Enak banget. Ada pete sama jengkol. Aduh, nggak ada ya pete sama jengkolnya, Hah? Tam. Pete Nggak sama ada? jengkolnya nggak ada ya? Oh ya udah. Oh enggak ada. Sebenarnya seru tuh ya. Seru padahal. Tapi enggak apa sih? Nggak apa ya? Enggak apa-apa. Siap. Gimana nih langsung aja kita makan? Ayo Atau gimana? dong. Gue udah lapar banget soalnya dari Gue tadi. mau nyobain nih, gue belum pernah makan ini soalnya nih. Oke, siap. Apa? Ayam goreng doyong. Iya. Ayam doyong ya? Iya. Oke. Let's go. Mari kita makan. Mangan Jo. Makan Jo. Ngomongnya gitu ya? Iya, mangan Jo. Tagline-nya gitu. Makan Jo. Mangan Jo. Ini baru nih Mangan. tagline-nya. Apa? Baru ya? Mangan Jo. Mangan Jo antara Jawa dan Manado. Oh, Jadi mangan iya Jo. bahasa Manado. Mangan Jo. Mangan Jo, Berarti oke? gini. Apa? Mangan Jo gitu. Harus ada medok Jawanya sama Manadonya. Iya, mangan. Mangan Jo. Jo. Enggak ya? Pedok juga. Oke, kita makan yuk. Yuk, let's go. Ini apa nasi? Ini nasi. Oh, oke. Nasinya ini beda. Jadi Bedanya? dimasaknya 3 hari 3 malam. Ngarang. Jangan gitu dong. Wow. Bawa dulu. Bentar ini nasi gue setengah nih. Enggak apa-apa. Keguain aja, keguain Nggak aja. habis. Keguain aja. Keguain aja. Sekarang ya? Heeh. Makan banyak. Dikit banget loh. Enggak, udah cukup. Makan gini, lauknya yang banyak gak gue. Maksudnya yang gua ambil tadi dikit banget, kurang. Maksud. Oh gitu. Maruk juga ternyata. Masuk juga ternyata. Ini sambal. Sendok sambal. Waduh, jadi ini spesialnya apa nih enggak? Spesialnya sambelnya sama ayamnya, udah pasti ya. Ini ada serundeng loh ternyata. Enggak mungkin ya. Karena cuma itu bahannya ya. Ada serundeng. Nah, serundengnya juga khas banget. Dan dia ini biasanya kejualnya tuh cuman 3 jam udah habis. Dari jam Masa? 11 sampai jam 2 tuh biasanya udah gak dapet. Oh. Karena yang makan tuh walaupun dia warungnya kayak gitu, yang makan tuh biasanya bos-bos gitu-gitu, direktur apa Masuk gitu. makan Angga di situ. gitu ya, bos-bos gitu ya.
Cie. Anjir, sombong anjing. Gue banyak banget gue gitu sampai 50 kayak ada Apa? pegawai. Wah, banyak. Itu 50 tuh baru yang di sini. Sama tikus-tikus tadi yang lewat. Banyak. Ada kucing juga. Yuk kita makan yuk. Yuk, let's go. Makan Jo. Makan Jo. Jadi ini ada daun pepohan ya. Mm-mm. Lo suka pepohan? Enggak, saya. Sukanya kamu. Yeah. Baru sekali gue podcast makanan ada yang ngegombal emang tukang gombal. Tapi ini para Atiners ya lah Atiners. Baru lagi nih Atiners. Bukan atinku ya? Bukan. Itu tanyaku. Salah. Salah Jadi ya? tadi gue diundang podcastnya Angga nih. Playlistnya apa? Tanya aku. Tanya aku. Tanya aku. Nah, jadi itu sekalian. Jadi kita mau makan siangnya. Ya udah kita bikin ini ya. Tahu nggak ya? Kita bikin ini. Bikin apa tuh? Bukan bikin anak kan? Bukan. Buang anak ya? Oh, enggak ya? buang jin anak. Kayak jin buang anak ya? Apa? Iya. Buang anak. Ini ada kepalanya juga nih. Gue suka nih kepalanya. Enak kalau gede nggak itu? Enggak ya? Enggak. Sekecil itu ya gede? Enggak Tapi berasa ya? emang kepala ininya gede sih memang ya. Depan. Berasa nggak kalau sekecil? Maksudnya Berasa dong, berasa enak. Ha. Ini kalau dikenyot gitu dalam sininya, waduh enak. Enak ya? Nah. Ada yang keluar ya? Ada. Ada yang keluar. Otaknya enak banget. Otak gua aja yang keras memang. Aduh, jadi ini gua ambil ayam ya. Ayamnya paha ya. Lu paha? Nggak mau dada? Nggak mau. Jadi. Biasa tuh kalau cewek itu suka paha. Kalau cowok biasanya suka dada. Karena Ini kiri emang gue nih? suka bagian paha dan lu suka bagian dada Iya. ya. Tadi gua pesan Dijelasin ini ya. minta yang kiri pas nih. Hah? Kalau yang kiri itu biasanya lebih gede. Oh, gue baru tahu malah sekarang Iya. ada apa mesti milih kanan kiri ya. Iya, ayam tuh kalau kiri gede. Tapi emang iya sih suka beda sebelah memang. Karena Rata-rata kadang pada nggak umumnya- seimbang gitu loh. Emang iya. Mencetnya nggak benar-benar. seimbang maksudnya. Apanya? Ini ngomongin apa lagi nih? Iya, makanya maksudnya ayam tuh ngurusnya suka nggak seimbang, suka kiri iya, doang. Jadi gedean sebelah kiri. Heeh. Udah nggak sabar nih. Sambal. Gua udah Ini pakai sambalnya sambal. sambal apa terasi ya? Sambal terasi. Tapi Makan semua. makan semua guys. Sorry nih, gue suka popohan nih. Popohan tuh enak loh, enggak? Nggak Seger. suka. Lo cobain deh. Udah pernah coba? Nggak. Coba gue coba deh. Coba dong. Mau disuapin nggak? Jangan. Nanti aja belakang layar. Belakang. Popohan Ini istriku tuh- suka ini, tapi aku nggak suka. Kayak ada wangi-wanginya gitu kan. Iya. Ngomong-ngomong istri lo apa kabar? Istriku Ya, baik. kayak gue kenal aja. Iya. Tapi gue denger-denger jago masak ya? Nggak ya? Wah, gila. Hah? Gila ya? Dia jago banget masaknya. Oh gitu? Jadi Masak apa aja? walaupun gitu? dia nggak tahu nih masak apa itu, dia belajar dulu tuh sekedar sehari 2 hari langsung bisa. Oh, Nggak dia tahu tuh kayak dia punya tangan tuh punya anugerah emang bisa masak gitu. masak. Kak ini Apapun. pedas banget tuh kak, lu harus pakai kecap ya. Enggak, gue nggak begitu suka kecap. Oke. Yang asin-asin. Tapi lu kuat pedasnya. Kuat. Jadi istri Iya, gua, sambalnya pedas loh. terus kan? Sambal Istri gua tuh kalau terasi. gua minta masak apa gitu, langsung bisa dia. Langsung bisa. Belajar bentar bisa langsung. Masak apa aja? Kesukaan lo apa dari masakan bini lo? Rendang bikinan dia enak. Emang asal Padang atau gimana? Dia Sunda sebenarnya, tapi gua bingung dia bisa masak semua kayak ayam woku itu kan. Oh, berarti emang bakat masak. Itu kan bukan masakan Sunda ya. Woku itu Yang Makassar ya. Bengkulu, Manado. Mana dia ya? Kalau makanan Bengkulu, Bungkulu itu tempoyak namanya. Apa? Tempoyak. itu kayak apa sih? Tepoyak, gua denger. Tempoyak itu kayak fermentasi durian. Jadi durian tuh dibikin asam dulu, nanti dia disambel pakai cabai gitu. Itu cemilan. Itu sayur kayak sambal jadinya jadi. Hah? Nanti Duren. Duren. Oh ya? Duren itu dibikinin kayak difermentasi dulu, diendepin dulu biar asam. Terus dimasak sama sambal lagi, pakai ikan teri biasanya. Oh, Pakai baru ikan mas dengar goreng, gue. itu enak. Lu cobain deh. Bini lo bisa masak itu? Nah, bini gua kebetulan dia nggak suka itu, maka dia nggak mau masak, nggak mau coba. Berarti ya ini pinternya bini lo sih. Yang dia suka dia masak ya. Sebenarnya buat diri dia sendiri bukan buat lo sih, nggak? Sebenarnya sih. Jadi kebetulan gue suka juga gitu ya. Kurang ajar juga dia. Enggak ya? Kok dia jadi marahin bini gua? Enak nggak Popohan? Enak ya kayak ada wangi-wangi gitu, tapi gua nggak suka tuh kalau misalkan dalam mulut gua tuh ada yang kayak gitu tuh. Kayak Oh jadi kemangi suka gitu.
Suka yang ini ya, yang bau-bau ada gitu ya. min gitu. Bau-bau gitu suka. Nah lu jangan banyak makan timun nih. Kenapa emang? Jangan berarakan nanti. Ini udah berarakan makannya. Enak nih ayamnya gak? Enak kan? Juara. Padahal emang. ayamnya udah dingin ya. Iya. Tapi hati lo gak dingin kan gak? Enggak. Jadi ini Angga ini adalah penyanyi ya. Mungkin ada yang belum tahu kan. Iya. Penyanyi apa nih? Biduan lah. Biduan. Lebih ke biduan. Lebih slow-slow gitu lagu lo ya? Nah, melo. Kemarin sama apa? Cakrakan. Cakrakan keren Iya. banget tuh. Pada nonton deh YouTube-nya ya. Iya. Di YouTube-nya siapa tuh? YouTube-nya gua. Oh, di punya lo ya? Ada Cakrakan juga. Terakhir gua kolaborasi sama Bang Judika juga. Jadi kan bukannya suaranya Tinggi. agak rocker-rocker gitu ya? Iya. Tapi lu kan tinggi juga ya? Lumayan lah. Tinggi menjulang, gede juga. Apanya? Kadang ada berotot-otot juga lah, ada urat-urat dikit. Bener-bener lah. Apa tuh katanya? Nanya lah. Enak kan ayamnya? Terbaik nih. Oh iya ada ampelannya ya? Ada. Suka tiam bela lo? Suka. Ya enak nih. Lapar lagi. Habis kebanyakan kocek tadi di podcastnya enggak. Banyak ketawanya. Seru lo enggak? Ya. Ini kalian nanti nonton ya, ditanya aku ya di YouTube channel aku. Di situ kita ngobrolin banyak pokoknya. Ngulikin gue. Ngulik. Jadi dia dulu pernah jadi simpanan siapa gitu. Enggak ya. Parah lo. Kira-kira nih yang gue ngomongin bener apa enggak Natu? Kalau pengen kalian Mucikari tahu. apa bukan? Mucikari bukan. Ada di situ semua. Dibongkar sama Tante Atin. Wih. Sampai buka-bukaan sih semua. Wede. Sambalnya mantep nih. Doyong namanya. Terbaik sambalnya. Cobain ini ya, apa? Serundeng. Rundeng. Terus lo, gue denger-denger dari Bengkulu ya nggak? Iya, gue dari Sumatera, Bengkulu gue. Ke Jakarta emang tujuannya apa sih? Dulu tuh gue ngerantau tuh, awalnya nih gue disuruh jadi penerus bokap. Apa tuh? Ngurusin apa? Jadi bokap nih organ tunggal. Oh, Nah, jadi gua bakat harus- musik dari bokap lo ya? Jadi katanya gue harus jadi titisan dia nih. Setelah dia gue nih yang nerusin. Nah, gue kan nggak mau ya. Oh gitu. Maksudnya Terus, bukan gue banget gitu jadi pemain organ tunggal. Akhirnya gue kabur tuh, izin sama nyokap gue kabur abis lulus SMA 2009 ke Jakarta. Nggak tahu tuh gue tujuan gue apa sebenarnya. gue denger-denger cuma lo bawa duit 150.000 150.000 kalau ya? nggak salah sama gitar satu. Gila ya. Jadi Nah. tukang ngamen lo ya? Jadi ngamen terus sebelum ngamen juga gue dulu jualan pulsa dulu. Oh belum? Jualan pulsa, cuman gue bangkrut kan karena gue kan matematikanya tolol. Orang beli 5.000, gue isi 50.000. Ya ampun. Suka bangkrut salah ya. 01 tau nggak? Terus ngasih 10.000, gue isi 100 gitu. Ya Suka ampun. salah Itu antara 01. polos sama bego gitu ya? Nah itu tolol kayaknya. Ntar ya, suap dulu ya. Iya. Oh bokap masih ada sampai sekarang? Alhamdulillah masih ada. Oh nyokap masih semua pada di sana ya? Masih, udah di sini semua. Oh lo bawa ke sini, Oh, sini. terus jadi sukses. Terus akhirnya Akhirnya 29 gue bangkrut, gue jual es kelapa dulu di mana itu? di Jakarta Timur, dekat Lubang Buaya. Oh oke. Dekat Halim. Terus karena bangkrut juga kan, karena gue nggak enak kan orangnya kan lihat anak kecil nggak ada duit, bang ini kasih kelapanya dia bangkrut kan. Bego lagi. Bego lagi, bukan bego sih, lebih ke nggak tahu itu antara baik entah emang tolol ya kan. Akhirnya gue ke Depok, pindah ke Depok gue, baru gue ngamen di situ. Kenapa gue nggak inget sama apa yang udah dikasih bokap, maksudnya lu bisa ada bakat nyanyi gitu. Akhirnya gue ngamen, lama tuh gue ngamen 7 tahunan di Margonda Depok. Gila lama juga ya. Itu umur berapa enggak? Lu dari umur berapa ya? Dari umur 20-an lah. 20, 21, 20. Sampai akhirnya 29 kan gua naik di 2009. Itu berawal 19. akhirnya kan lo ngamen tuh. Akhirnya juga 7 tahun ya. Di 2015 kalau nggak salah, 15 apa 17 lupa. Ada satu pengamen namanya Junaidi Karo Karo. Itu di mana? Yang Di Depok? Jakarta, di Depok. Dia kan tukang nyari pengamen yang suaranya bagus. Nah, gua viral tuh di situ, di videoin sama dia viral. Oh gitu. Lagu Trending apa lo juga. yang nyanyiin tuh? Lagu akad waktu itu. Kayak gimana sih Kak? Bila nanti saatnya telah tiba, payung tebu. Payung tebu. Iya. Habis itu
Habis viral, naik tuh gue mulai YouTube gue mulai gue fokusin tuh. Gue fokusin ada naik 30 ribuan. Akhirnya tuh 1 tahun gue bertahan tuh, tapi akhirnya 1,5 tahun itu turun. Kenapa gitu? 2017, 2018 orang bosan kan, maksudnya gitu-gitu terus. 2019 baru gue bikin prank-prankan dan itu naik. Oh, belum ada tuh ya? Belum ada yang bikin kayak gitu. Tuh lu dapat ide-ide kayak gitu gimana sih? Emang lu suka yang kreatif-kreatif gitu atau emang lu nyontoh dari mungkin dari luar negeri atau apa gitu? Lebih ke BU ya. Karena kalau ketika kita butuh, itu nanti akan keluar sendiri ide itu. Tapi sebego-begonya lo yang lo bilang tadi ya, ini bukan gue yang ngomong nih, tadi Iya. ngomongan. Lo bisa sampai ini bikin YouTube sendiri gitu kan susah loh. Tapi itu proses sih. Maksudnya dulu kan dari jangan tolol terus gitu. Lo belajar gitu ya. Harus belajar gitu. Lama-lama kan gue belajar juga gimana caranya. Lu harus berkembang di zaman yang sekarang gitu. Lu harus ngikutin zaman sekarang seperti apa gitu. Akhirnya gue belajar nge-YouTube. Dari 2013 gue ngulik YouTube. Cuman gue fokusnya baru dari setelah Junaidi Karo-Karo itu baru fokus gue ke YouTube. Junaidi Karo-Karo ini masih ada orangnya? Masih ada. Ini abang aku banget ini. Abang angkat ya? Nah lo sesusah-susahnya lo waktu datang ke Jakarta itu lo tinggal di mana, Bo? Ngekos gue. Bawa uang 150.000 doang. Enggak, 150. Jadi emang ada kakak di sini. Oh gitu. Nah, jadi kakak ini udah jadi duluan, udah jadi orang duluan. Jadi orangnya tuh seperti apa maksud lo? Dia tuh dulu masih ada zaman KDI dangdut itu loh, kontes kan dangdut. Nah, dia juara 2. Dia nyanyi juga ya? Dia penyanyi dangdut tapi dia juara 2 di kontes itu. KDI 5 kalau nggak salah 2000. Nah, gue numpang sama dia tidurnya. Cuman banyak orang ngomong kenapa lo nggak manfaatin kakak lo untuk naik. Nah, gue nih orangnya beda. Gengsian Di saat orang bangga punya kakak kayak gitu. Nah, gue nggak mau nih ngintil di bawah dia. Nah, kalau misalkan dari dulu gue ngintil dia, gue nggak bakal berdiri sendiri nih. Pasti akan di bawah bayang-bayang kakak gue terus. Makanya gue ketika orang pengen manfaatin kakak lo aja, gue nggak mau. Gue punya cara gue sendiri untuk gimana caranya gue sukses gitu. Lo berarti harga pride lo cukup tinggi juga ya? Makanya akhirnya bisa maju ya. Kakak lo cowok cewek? Siapa? Kayak sekarang di Jakarta ya? Hah? Sekarang di Jakarta. Oh gitu. Terus lo sampai apa namanya susah-susahnya lo tuh dulu makan gimana? Wah, Lo masih numpang sama kakak lo sih ya? Waktu sendiri makan di gue Depok sendiri. deh? Hah? Makan gue sendiri. Sendiri? Sendiri kan gue ngamen. Jadi terus makan apa lo biasanya? Biasanya gue makan tuh sehari itu cuma sekali. Jam 11 siang gue makan warteg pasti. Yang banyak gitu loh? Yang banyak. Abis itu nggak makan, besok lagi makan gue. Cuman setelah beriringnya waktu, jadi gue tahu nih spot-spot gimana caranya gue bisa dapat uang banyak. Akhirnya kalau orang bilang pengamen itu nggak ada duit dan gembel, salah. Karena pengamen itu 100.000 udah pasti dapat sehari. Oh gitu. Gua dulu, Dengan dulu tuh waktu itu masih berapa ya? kalau gue dulu, gue minimal sehari tuh 250.000 dapat duit. Maksudnya satu orang tuh ngasih berapa dulu? 1.000 ya? Nah, ini unik juga nih. Jadi dalam ngamen itu ada lagu ceban, ada lagu goceng, ada lagu 2.000. Oh, menurut lagu gua beda ya? Oh iya. Menurut gua. Jadi misalkan lagu itu lagi hype nih. Dan itu bisa gua bawain. Ini bakal jadi lagu ceban nih. Yang ngasih itu pasti ceban-ceban. Oh gitu. Gitu. Kalau misalkan dia udah 3 bulan nih viralnya, wah menurun nih pasti goceng nih nanti dikasih. Oh, gitu. jadi ada strategi juga dari tukang ngamen ya? Iya. Jadi ketika lagu ada yang update tuh, ya udah, lu harus update juga gitu. Nah, lo nyari yang 10.000 tuh ya? Ceban tuh 10.000 ya? Ya. Goceng 5.000. Itu seru juga ya? Iya, kalau kata orang pengamen tuh miskin dan gak ada duit, salah banget. Duitnya banyak. Serius. Yang maksudnya nggak bisa nyanyi aja, itu dia nggak mungkin nggak dapat 100.000 sehari itu. Sehari. Lokasi ngamen juga nentuin juga ya. Rasanya nentuin. Lokasi ngamen juga ya. Karena kan yang datang itu ya misalnya lo lokasi di mana yang duitnya lumayan oke gitu kan ada ya. Yang biasa makan di sini oh berarti jajannya berapa gitu ya. Lo pernah nggak sih diusir gitu lagi ngamen? Diusir tuh biasanya bukan sama yang punya toko, tapi sama karyawan. Oh, sama karyawan ya. Pernah satu kejadian gue masuk diusir sama tukang tokonya, bosnya malah marah. Jangan diusir katanya, biarin dia nyanyi sini. Karena dia tahu kualitas gue ketika gue nyanyi tuh bisa bikin nyaman pelanggan dia. Dan orang kebanyakan makan di situ memang pengen nungguin gue datang. Oh gitu. Sampai kalau gue nggak ngamen semalam tuh, yang punya toko tuh ada beberapa yang WhatsApp. Oh gitu. Enggak, gue nggak datang malam ini gitu.
Karena yang makan tuh emang nanyain, "Mas, pengamen yang itu udah datang belum?" Gitu. Lo mainnya di Depok sih ya? Depok. Jadi anak-anak kampus tuh nggak yang makan tuh ada kampus. anak UI gitu ya? Anak UI. UI sama Pancasila ya? Iya. Terus akhirnya lo gara-gara YouTube ya? Mm-mm. Lo pernah nggak sih makan sehari nggak makan karena nggak ada uang? Nggak pernah. Nggak pernah sih. Gue maksudnya nggak separah itu sih dulu. Okay. Tetap gue ada walaupun sehari itu makan sekali gitu. Makanan apa yang lo biasa makan? Paling warteg doang. Warteg Warteg tuh udah paling murah meriah. Paling sama orek tempe, terus bener nggak ya bang? Sama telur. Terus nasinya banyak pasti kan. Terus minta kuah opor dong. Minta kuah, Iya minta kuah opor. Biasanya ada ayam-ayamnya dikit-dikit tuh nyangkut-nyangkut tuh. Yang lepas-lepas tuh kulit-kulitnya kayak apa gitu. Kadang-kadang kangen nggak sih sama apa masa-masa lo itu? Kangen banget sih gua. Lo nggak coba ngamen lagi di jalan gitu? Udah pernah gue bikin coba. konten, Udah pernah gue coba. Tapi Gue ngamen lagi. Terus video klip gue yang lagu Semua Demi Kamu kan itu tempat ngamen gue real. Tempat ngamen gue real, tempat dimana gue cari duit beneran, gue ngitung duitnya beneran sama bini gitu. sama bini. Sama bini gue kan maksudnya dulu walaupun dia nggak kerja, tapi dia nggak gue suruh kerja. Bantuin lo ya? Nggak bantuin, dia bantuin ngitung duit doang. Oh oke. Pokoknya lu di rumah Kasir. urusin rumah kasir. Jadi gue dulu balik, biasanya gue ngamen tuh dulu siang dari jam 11:30 sampai jam 1 itu makan siang, sama jam habis maghrib sampai jam 9 malam. Oh, Nah itu tuh tiap balik tuh dia nungguin mana dapat berapa yang itu kayak seneng banget semua. Yang dapat berapa yang? Wih banyak nih kayaknya. Gue keluarin dari kantong tuh receh 2.000, 10.000 tuh ngantong bareng tuh. Tunggu deh, bini lo tuh kenal lo pada saat lo masih ngamen Masih atau susah. memang bener-bener ngamen nih? Dan bini gue tuh sekretaris. Belum YouTube ya? Belum YouTube udah tapi belum nggak naik. Oh oke. YouTube nggak naik. Jadi dari gue gembel banget dia tuh ketemu gue. Dan dia itu sekretaris perusahaan Oke. Di Sentul. Hebat ya? Hebat, dia sekretaris punya gaji gede dan dia pilih gua pengamen yang nggak tahu masa depannya kemana. Iya. Nah Dia makanya ngeliat- dan itulah makanya kenapa sekarang ATM semua sama dia. Gua nih nggak pegang apa-apa, paling kalau mau apa-apa gua minta yang gitu. Karena menurut gua ini hal yang bisa gua kasih buat dia karena dia pilih gua dulu gitu. Iya. Pas gua lagi nggak ada apa-apa dia support gua gitu. Iya. Sampai dulu kan kayak baju gua atau apa dia yang dandanin. beliin juga. Dia yang beliin semua. Kan pasti gajinya dia lebih gede juga. Lebih gede dulu. Akhirnya juga ya bini lo ya? pas abis nikah sama dia 1,5 tahun tuh gue nggak suruh dia kerja biar gue yang cari uang. Gue bilang. Hebat. Jadi lo nggak ada kesempatan untuk mendua ya? Kesempatan itu selalu ada. Angga tuh orangnya kocak banget. Kesempatan itu selalu ada. Tapi hebatnya Angga ya, maksudnya kan lu sekarang udah dibilang famous dong. Amin, Iya dong. amin. Tapi dia tetap humble, santai, dengan gaya cuek. Kadang-kadang kan ada yang star syndrome atau apa ya enggak? Oh iya, Hah? gue kalau mau star syndrome kayaknya gue mikir berpuluh-puluh kali deh. Karena gue akan ngebuang 12 tahun perjuangan gue. Iya. Ketika gue harus bikin sesuatu yang bikin orang kesel gitu. Kayak gue sombong gitu. Iya. Siapa Tante Atin? Ngapain di sini? Berarti gitu. Nggak ngaruh buat gua. Jadi berarti kan gila banget sih. Serem. Jangan sampai gua mah. Bahkan gua suka ngaca sendiri di rumah. Gua sombong nggak ya? Kadang gua lihat muka gua sendiri tuh. Gua kalau ngomong gini orang kesinggung nggak ya? Sampai ke situ gua mikir ya. Takutnya kan orang Sumatera ini kan ngomongnya kenceng ya. Oh iya benar. Nggak tahu Lu nadanya. sampai belajar acting berarti lu selama ini ya. Sampai ngaca Mengurangi lah. Mengurangi. Kira-kira gua sombong nggak ya? Ngomong kayak gini gua sombong nggak ya gitu. Thank you loh Angga tetap menjadi seperti ini. Cielah. Tapi lagu lo tuh keren-keren deh. Lo nyiptain lagu itu kan dari kehidupan lo sehari-hari ya. Ya, Berarti hari ini kamu bikin lagu nggak buat bikin. aku? Coba lagunya apa? Yo. Kita tes Angga. Ayo nyanyiin buat gue. Judulnya Tante yang Menggoda. Iya. Nyanyi gimana? Ayo. Suruh bikin lagu. Iya dong. Dia lagi makan. Suruh bikin lagu. Lagi kepedesan. Tapi suara lo keren sih nggak? Bagus ya. Kalau penyanyi tuh apa? Berkarakter gitu ya? Ya, Agak cempreng-cempreng dikit gitu ya? ya. Ya kan? Kita habis nih gua.
Enak. Kepalanya ya? gue sisain, nanti gue makan otaknya. Di gitu ya? Seruput. Seruput ya. Dibuka dulu otaknya. Baru diseruput. Enggak nambah lagi nasi. Gue udah ngambil nasi lu setengah. Tunggu, nih gue makan ampela jadi agak susah ngomong bentar ya. Enak kan asli ini? Iya. Enak. Lu suka kaki nggak sih kak? Ceker gitu. Heeh. Gue suka ceker tapi kalau ini mie ayam. Oh. Kalau yang kayak gini tuh rada keras ya, Kering ya. kering. Kalau mie ayam tuh enak, gitu-gituin enak. Si nyokap tinggal di mana nggak? Di Ciampea, Sampai di mana sih? di deket Dramaga sana kalau Bogor. Ada Dramaga. Jadi waktu Jangan tinggi-tinggi bisa. terus. Jadi waktu gua dikasih rezeki sama Tuhan, yang pertama gua pikirin bukan rumah gua, tapi rumah nyokap. Oh. Menurut gua gini, ketika gua udah Hebat beliin ya, rumah buat orang tua, walaupun itu seadanya, maksudnya nggak mewah-mewah banget lah, dia nggak kehujanan dulu, dia hidupnya layak dulu, enak, nggak mikirin kontrakan, baru gua mikirin rumah gua. Hebat. Bini gua juga gitu sama. Anak yang baik buat seorang ibu ya. Dan untungnya gue tuh dapet bini yang kayak gitu tuh, dia support apa yang gue lakuin gitu. Iya. Iyalah sampai yang dari susah gitu. Iya. Maksudnya nggak mandang. Gue siapa gitu kan? Makanya gue tanya deh, coba bini lo tuh ngeliat tuh apa sih? Maksudnya bisa mau sama lo dulu. Kalau lo ngerasa diri lo mungkin kayaknya. Gue pernah nanya sama dia, kenapa yang lu pilih gue? Sedangkan sebelum gue nikah, itu yang pengen ngelamar dia banyak. Ada yang bawain mobil, udah beliin rumah, lain-lain. Oh ya? Cantik pak bini gue dulu. Sampai sekarang pun cantik. Iya. Cantik banget dia. Banyak yang suka sama dia. Cuman gue tanya, kenapa lu bisa pilih gue gitu? Sedangkan lu tahu sendiri gue begengnya gimana, debunya gimana, muka gue nggak terurus. Dia cuma jawab satu doang. Apa? Gue nggak tahu, gue yakin lu bakal jadi orang sukses. Cuma itu doang dia jawabnya. Udah. Kenalannya gimana tuh nggak? Jadi dulu gue ngeband di Bogor ini. Nah gitaris gue itu punya istri. Oke. Nah istrinya itu punya adik. Nah adiknya itu istri gue. Oh, kenalannya di situ. Itu. Terus yang naksir duluan siapa? Udah pasti gue dong. Gak mungkin dia. Gue yakin dia muntah liat gue dulu. itu tuh yang ngikutin perjalanan itu tuh manajer gue tuh, si Madun. Oh, Madun. Si Madun tuh ngikutin dari dulu. Ya ampun, Dun. Dari zaman direbut-rebutin ya si Desti ya dulu. Dulu sampai sama lu ya. Untung gak malu. Kok gue nggak tahu ceritanya. Ada tisu nggak, Dun? Itu di bawah. Oh iya. Hebat, salut buat bini lo. Terbaik sih. Makanya sekarang gue bilang, dia kan mau, yang aku bosan di rumah pengen kerja dong, nggak usah, gue bilang. Kamu cari kegiatan aja, ngapain kayak ngumpul atau apa kayak sama teman, gue bilang. Atau kalau memang mau usaha, aku bikinin tapi kamu cuma ngontrol doang, gue bilang. Soalnya gue nggak mau kayak anak gue tuh lepas gitu loh. Maksudnya lepas dari pantauan gitu. Biar dia anak lo masih kecil ya? masih kecil, masih 3 tahun. Gue pengen anak tuh ketika gede dia memang punya memori yang sangat banyak antara gua, bini gua dan dia gitu. Takutnya kan kalau ditinggal kerja tuh kayak dia masa kecil, soalnya masa kecil kan nggak bisa diulang lagi gitu loh. Iya, betul. Nanti dia nggak, ketika anak yang lain cerita, kemarin gua di jalan-jalan sama bokap gua ini, dan dia mau cerita apa? Iya. Kemarin aku juga ke ini kan bisa. Tapi kalau dia nggak ada pengalaman itu, dia mau cerita apa sama anak, sama orang lain gitu. Itu kasihan sih menurut gua. Anak lo cewek ya enggak? Cewek. Tuh, ini gua udah deg-degan ini. Kenapa deg-degannya? Jadi semenjak gua punya anak cewek, gua baru sadar dan baru mengerti. Kenapa tuh? Kenapa ketika kita mendekati anak cewek dulu, gua nih mendekati anak cewek dan bapaknya itu bener-bener garang gitu. Oh, oke. Gua baru paham sekarang kenapa.
Ternyata itu ya. Apa kan. itunya tuh apa? Udah kita anak cewek itu seram lah. Maksudnya sakit hati lah kalau dia akan Kalau dipermain. kenapa-napa Iya, cuma gitu dimanfaatin doang sama cowok lain gitu. Menurut gua anak tuh sama kayak ini sih, pacar kedua sih. Ya, terus apa bini lo ya? Apa tadi bini gua tadi ya? Lupa gua. Tadi mati guys, audionya guys, kita ulang lagi. Sampai gua mikir sama bini gua gini ketika nanti ada cowok main ke rumah gitu ngapelin anak gua gitu. Sampai mikir gini. Gua usah bawa martabak nih, gua udah tahu otak lu apa gitu. Ih, serem banget. Bener gak bang? Bener gak sih? Kayak gue cuma bawa martabak sih, gue udah tahu otak lo apa anjing gitu aja. Sampai gue mikir kayak gitu, tapi kata bini gue jangan kayak gitu juga, nanti anak kita perawan tua katanya. Nggak selamanya juga pemikiran lo Iya. itu sama dengan orang lain. Iya dong. sih, takutnya kan kata bini gue nggak gitu juga. Kita harus lihat dulu ini cowoknya seperti apa, bobot-bobotnya. Tapi kadang cowok tuh kan suka kamuflase ya, depan-depan orang tua tuh kayak bayi gitu, kayak anak-anak culun gitu. Padahal pas ketika tidak ada orang tuanya, aduh. Geragas ya, kayak lu gitu ya. Anjing dulu sih. Anjing. Alhamdulillah. Ini ada jeruk, apa namanya? Jeruk. Enak loh ini jeruknya. Enak banget Ini jeruknya. pure jeruk loh Pure dia jeruk. jualnya. Ini juga enak nih. Ini closing ya. Closing ya. Ambil kita ntar minum itu. Oke. Jadi buat Atiners nih, udah mau dengerin dari seorang Angga yang tadinya jadi pengamen, akhirnya sekarang jadi begini tuh, kasih tips dong buat temen-temen biar supaya tetap semangat. Yang pertama konsisten. Konsisten. Yang kedua nggak usah mikirin hal negatif yang diucapkan sama orang. Jadi sabodoteing gitu. Saboting, lu mending fokus sama orang yang memang suka sama lu. Oke. Iya Yang benar. memang support sama lu, misalkan keluarga atau teman-teman yang lain. Yang terakhir ini yang paling penting, nggak boleh julid sama orang. Tuh, nggak boleh julid. Julid tuh misalkan kayak gue tahu keburukan lu dan gue ceritain ke orang lain. Oke. Keburukan dia yang kita tahu yaitu pribadi antara kita berdua aja. Gitu. Biarkan kalau dia tahu, ya dia tahu sendiri. Jangan tahu dari kita. Iyalah, jangan kasih tahu ya cuma kita ngapain ya. Iya, udah itu doang sih. Itu kuncinya tuh. Kuncinya itu ya. Mari kita makan es. Mari kita makan es. So kita sekarang mau makan es. Jadi cukup sekian cheating dia bareng Angga Chandra. Thank you banget dengan story kehidupannya ya. Thank you Kak Ati Tapi udah mau makan bareng untuk nih. penutupan gue minta dong nyanyi. Thank you banget udah ditraktir makan hari ini. Sama-sama. Terus sukses buat Angga. Ditraktir enggak dong? Oh enggak ya? Enggak. Jeduk. Sukses buat Angga, salam Iya. buat Bini, Sama-sama Kak Ati, terima kasih karena sudah main juga. Iya, sama-sama. Sukses ya buat kita ya sama-sama ya, amin. Sama. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Angga juga, Instagram-nya Angga Chandra. YouTube-nya Ya Angga kan? Chandra, ada Angga Chandra musik juga, ada Oke. Angga Chandra game juga. Udah banyak. Terus apa lagi? TikToknya Angga Chandra. Banyak deh pokoknya. Oke, sampai ketemu di cheating day berikutnya. Bye. Bye bye. Thank you. Thank you.